Anda sering mengawasi anak Anda yang masih balita sedang bermain dengan teman-temannya. Kadang Anda melihat mereka bercanda saling tertawa. Kadang pula mereka bertengkar hingga saling pukul. Tindakan Anda ketika melihat mereka saling pukul adalah A. Melerai mereka dan menasihatinya, B. Meminta pelaku menghentikan tindakannya, C. Melaporkan kepada orang tuanya, atau yang D. Hal yang wajar, saya tidak mengambil tindakan kecuali anak saya dipukul. Gimana teman-teman jawaban kalian? Jika teman-teman sudah jawab, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini dia masih balita. Jadi mereka kadang tertawa, kadang ya saling pukul gitu ya, karena dia masih kecil. Tindakan teman-teman ketika mereka saling pukul. A. Melerai mereka dan menasihatinya. Ini betul ya, karena meskipun dia balita tidak boleh melakukan tindakan saling pukul. B. Meminta pelaku menghentikan tindakannya. Menghentikan tindakannya apakah lebih tepat daripada yang A? Lebih tepat yang A ya, karena dia masih kecil, jadi lebih tepat teman-teman ini melerai mereka dan menasihatinya agar tidak begitu lagi gitu. Kalau yang B ini meminta pelaku tidak menghentikan tindakannya, ini kurang tepat ya tindakannya ya, lebih unggul yang A gitu ya. Yang B kita eliminasi dulu. Yang C melaporkan kepada orang tuanya, ini juga tidak tepat untuk Anda yang sedang mengawasi balita ya. Langsung saja dilerai teman-teman karena dia masih balita. Kemudian yang D, hal yang wajar, saya tidak mengambil. Nah, ini tidak mengambil tindakan apapun juga tidak tepat ya, apalagi kecuali anak saya dipukul, katanya tidak tepat. Lebih tepat di sini yang A ya, gitu. Ini dia teman-teman salah satu contoh situational judgment test ya. Jadi kalau teman-teman diberikan suatu situasi, bagaimana teman-teman bertindak terhadap situasi tersebut gitu teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 16. Anda adalah seorang guru kelas. Anda mengelompokkan siswa berdasarkan A. Perbedaan warna kulitnya, B. Perbedaan agamanya, C. Perbedaan bahasa daerahnya, atau D. Perbedaan materi yang dikuasai. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Ini teman-teman mengelompokkan siswa di kelas berdasarkan apa teman-teman ya? Ketika teman-teman mengajar, ini terkait dengan toleransi teman-teman. Warna kulitnya jangan sampai teman-teman ya. Agama juga jangan sampai, karena ini tidak sesuai. Bahasa daerah juga tidak sesuai dengan tindakan toleransi. Kemudian yang D, perbedaan materi yang dikuasai, ini baru tepat ya teman-teman ya, karena mereka akan saling sharing terkait materi. Ini tindakan yang tepat. So jawabannya adalah yang D teman-teman ya, nomor 16. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 17. Anda dinyatakan lulus pada P3K tahun 2023 sebagai seorang guru. Anda ditempatkan di sebuah desa. Saat hari kedua di desa tersebut, Anda menemukan kenyataan bahwa seorang anak memasung ibunya selama 3 bulan terakhir. Alasannya bahwa ibunya sudah tidak waras lagi dan suka memukul orang. Tindakan Anda ... A. Saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya pada RSJ. B. Saya menyarankannya untuk berbuat baik pada orang tuanya. C. Ibu adalah orang yang paling mulia dan harus dihargai. Atau yang D. Sangat disayangkan, pengalaman pertama saya menjadi ASN menyedihkan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, yang atas-atas ini hanya bumbu saja teman-teman, bumbu. Nah, kita lihat yang kata kuncinya di sini ya, anak memasung ibunya selama 3 bulan terakhir. Alasannya itu ibunya tidak waras lagi dan suka memukul katanya. Nah, tindakan teman-teman apa? Saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya kepada RSJ. Ini bagus ya, positif teman-teman tindakannya. Karena kalau ada yang memasuk, ini berarti tindakan kekerasan teman-teman ya, tidak boleh kekerasan. B. Saya menyarankannya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Ini bagus ya, bagus, positif. Tapi ini adalah tindakan yang terlalu umum. Lebih tepat yang A ya, lebih rinci yang A. Jadi yang B kita eliminasi. Yang C, ibu adalah orang yang paling mulia dan harus dihargai, betul ya, tapi ini hanya pendapat. Gitu, tidak usah dipilih ya, kita eliminasi. Yang D, sangat disayangkan, pengalaman pertama saya menjadi ASN menyedihkan. Ini hanya perasaan dia saja, hanya pendapat saja teman-teman ya, jangan dipilih. So jawaban yang paling tepat di sini yang A, yang poinnya 4. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 18. Anda menemukan kotak mencurigakan yang diletakkan di depan rumah Anda.
Tidak ada alamat pengirim, hanya ada alamat penerima, yaitu Anda. Tindakan Anda apa? A. Saya segera membukanya meski saya khawatir. B. Saya melaporkannya ke pihak keamanan. C. Saya bertanya kepada kurir. Atau yang D. Saya membiarkannya di depan pintu sampai ada yang mengakuinya. Oke teman-teman, jika sudah teman-teman mengambil keputusan jawabannya apa, kita akan jawab bersama ya. Di sini tidak ada alamat pengirim ya, tidak ada alamat pengirim, yang ada hanya penerima, yaitu Anda. A. Saya akan membukanya. Ingat, Anda harus berhati-hati karena pengirimnya tidak ada teman-teman ya. Harus berhati-hati. Meskipun saya khawatir katanya ya, jangan dibuka kalau khawatir. B. Saya melaporkannya ke pihak keamanan. Ini tepat ya. Jadi Anda harus melapor. Kemudian yang C, saya bertanya kepada kurir. Kurirnya sudah tidak ada ya, karena di sini menemukan kotak. Menemukan ya, bukan menerima dari kurir. Jadi kurirnya sudah tidak ada teman-teman, tidak tepat ya, tidak sesuai dengan soal. D. Saya membiarkannya di depan pintu sampai ada yang mengakuinya. Tidak akan ada yang mengakuinya teman-teman ya, karena di sini penerimanya adalah Anda. Penerimanya Anda. So, ini juga dieliminasi. Jawaban paling tepat adalah yang B teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 19. Anda memiliki pekerjaan sampingan berupa jasa antar jemput barang. Anda tidak pernah mempermasalahkan isi barang yang harus Anda antar jemput. Jika bayarannya sesuai, maka Anda tetap mengantar barang tersebut. Gimana teman-teman, ini positif atau negatif? Ini tindakan yang negatif teman-teman ya, karena Anda kalau mendapatkan atau menjadi kurir antar jemput, Anda harus mengetahui isi barang tersebut ya. Sama seperti kita ke pos atau ke jasa pengiriman lainnya ya, jasa pengiriman lainnya. Ini kita akan ditanya, itu barang isinya apa? Apakah pakaian, ataukah buku, ataukah apa gitu ya. Pasti ditanya teman-teman isinya apa gitu. Jadi tidak bisa langsung diantar gitu saja. Bisa jadi itu barang terlarang, jadi tidak boleh. So jawabannya di sini sangat tidak setuju teman-teman. Oke, clear ya? Kita next ke soal yang nomor 20. Anak Anda ingin meminjam mainan temannya, namun ia merebutnya dengan paksa disebabkan temannya tidak jua memberi. Alhasil temannya menangis. A. Saya mengajak anak saya untuk pergi dari tempat tersebut. B. Saya memintanya tenang dan tidak menangis. C. Saya membujuknya dan mengembalikan mainannya. Atau yang D. Saya akan menasihati anak saya. Gimana teman-teman jawaban untuk nomor 20 ini? Oke teman-teman, seperti biasa ya, untuk nomor 20 ini saya minta tolong sama teman-teman untuk bantu saya teman-teman komen di kolom komentar jawaban kalian apa, A, B, C, atau D ya. Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman. Bantu saya merampaikan videonya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain.